in my pocket. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A angkatan 2025 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini kami maksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Perpajakan yang berisikan materi pajak penghasilan dikhususkan pada PPh pasal 21 dan kontribusinya bagi perekonomian. Dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan, kami mempelajari konsep dasar perpajakan dan juga peranannya bagi perekonomian. Mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan secara memaksa, sesuai dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah unsur-unsur pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya. Yang kedua, tidak ada kontraprestasi secara langsung, yaitu tidak ada imbalan secara langsung dari pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pajak diperuntukkan untuk keperluan negara. Berikutnya adalah fungsi pajak. Yang pertama adalah budgeter, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan seperti pembangunan fasilitas dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah distribusi, yaitu pajak sebagai penyeimbang antara pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah stabilitas, jadi pajak itu digunakan untuk kestabilan perekonomian agar inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir adalah alokasi dana yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam pembangunan seperti pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan, dan kepentingan publik. Setelah mengetahui tentang pengertian pajak, unsur pajak, dan fungsi pajak dalam perekonomian secara umum, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah, yang dimana kedua pajak ini adalah pajak yang dibedakan berdasarkan lembaga pemungutnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, di sini ada pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat DJP, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah pusat. Jenisnya ada 6, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan sektor tertentu, bea materai, dan yang terakhir adalah pajak karbon. Jenis pajak yang kedua adalah pajak daerah, di mana pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah atau yang disingkat Bapenda dan digunakan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, pajak daerah ini masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak provinsi. Pajak provinsi merupakan pajak yang dikelola oleh Bapenda tingkat provinsi dan memiliki 6 jenis pajak berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak air bawah tanah, dan yang terakhir adalah pajak rokok. Jenis pajak daerah yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota, di mana pajak ini dikelola oleh Bapenda tingkat kabupaten atau kota dan memiliki 11 jenis pajak berupa pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, dan yang terakhir adalah pajak mineral, bukan logam, dan batuan. Setelah memahami perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah, dapat kita ketahui bahwasanya pajak penghasilan atau PPh merupakan salah satu dari jenis pajak pusat yang tentunya berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Nah, pajak penghasilan ini masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis disesuaikan dengan sumber penghasilan dan pihak yang dikenakan pajak. Jenis dari pajak penghasilan antara lain ada PPh 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan yang terakhir adalah PPh pasal 4 ayat 2. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan agar pembahasan video ini lebih berfokus kepada poin pentingnya, di mana kelompok kami akan membahas mengenai PPh pasal 21. Jadi, untuk pembahasan lebih dalam mengenai PPh pasal 21 hingga peranannya dalam perekonomian, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan juga pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan yang dilakukan. Dasar hukum untuk PPh pasal 21 yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UHPP. Selanjutnya kita masuk pada subjek PPh pasal 21, yaitu adalah orang pribadi yang menerima penghasilan. Yang pertama ada pegawai tetap, yang kedua ada pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, yang ketiga ada penerima pensiun, yang keempat itu ada tenaga ahli seperti dokter, konsultan, kemudian yang kelima itu ada narasumber, pelatih, dan juga instruktur, dan yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima hadiah atau penghargaan.
Selanjutnya ada objek PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Contohnya seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, dan juga THR. Nah, ada pula bukan objek PPh pasal 21. Yang pertama, ada pembayaran klaim asuransi kesehatan, jiwa, diguna, dan juga biaya tertentu. Yang kedua, ada natur atau kenikmatan yang dikecualikan menurut aturan perpajakan. Yang ketiga, ada iuran pensiun yang dibayarkan pegawai kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, ada zakat atau iuran keagamaan yang sifatnya wajib dan diserahkan kepada lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Dan juga yang terakhir, ada beasiswa dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif dan perhitungan PPh pasal 21. Pada PPh pasal 21 memiliki tarif yang bersifat progresif, yang artinya semakin besar penghasilannya, semakin besar pula tarif yang dikenakan. Menurut UU nomor 7 tahun 2021 pasal 17, PPh pasal 21 memiliki tarif yang pertama 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan ketika 5 miliar lebih itu 35%. Selanjutnya kita akan membahas cara perhitungan PPh pasal 21 terutang. Yang pertama yaitu menentukan penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penghasilan yang belum dikurangi biaya-biaya atau iuran. Penghasilan bruto diperoleh dari gaji ditambah uang makan ditambah uang lembur dan ditambah bonus. Yang kedua itu menentukan penghasilan neto. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan iuran dan biaya seperti iuran kesehatan, iuran ketenagakerjaan, dan biaya jabatan. Yang ketiga, menentukan penghasilan neto tahunan. Penghasilan neto yang sudah kita dapat tadi kita kalikan 12 bulan agar menjadi penghasilan neto tahunan. Yang keempat, menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, sebelum memasuki perhitungan, aku mau kasih tahu ke kalian kalau tarif PPh pasal 21 terutang itu dihitung dengan tarif dikali dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Lalu DPP PPh pasal 21 itu apa? DPP PPh pasal 21 adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, perhitungan PKP itu diperoleh dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Apa itu PTKP? PTKP dengan kepanjangan penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah batasan pendapatan wajib pajak pribadi yang tidak dikenakan pajak. Lalu besarnya PTKP tergantung dari status dan tunjangan yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Nah, menurut UU nomor 7 tahun 2021 pasal 7, PTKP itu pertama untuk wajib pajak pribadi orang itu 54 juta, untuk tambahan status itu 4,5 juta, untuk pendapatan istri yang digabung itu tambahannya 54 juta, dan untuk tanggungan itu 4,5 juta dengan maksimal tanggungan 3 orang 5, yaitu menentukan PPh pasal 21 terutang tahunan. Setelah mengetahui PKP, kita akan mengalihkan PKP tersebut dengan tarif pajak yang telah aku jelaskan di awal tadi. Namun untuk penghasilan neto yang lebih kecil daripada PTKP yang ditanggung, maka wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Peranan pajak dalam perekonomian. Nah, karena PPh pasal 21 termasuk pajak pemerintah pusat, peranannya yang pertama itu belanja pemerintah pusat. A. Belanja pegawai untuk menggaji para pegawai yang berada di bawah naungan pemerintah pusat seperti TNI, Polri, dan para menteri. B. Untuk belanja barang untuk menunjang administrasi pemerintah pusat seperti kertas, printer, meja, dan kursi. C. Untuk belanja modal untuk meningkatkan modal seperti pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan antar provinsi. D. Untuk belanja bantuan sosial seperti BPJS, dan E untuk belanja subsidi seperti BBM Pertalite. Yang kedua ada transfer ke daerah dan juga dana desa. Yang A ada dana alokasi umum seperti pengadaan program Indonesia Pintar dan juga tunjangan guru dan PNS. Kemudian yang B ada dana alokasi khusus seperti pembangunan infrastruktur, dan juga yang C ada dana desa untuk pemberdayaan UMKM dan juga masyarakat desa. Kemudian yang ketiga ada pembayaran utang, yaitu pembayaran pokok utang negara dan juga pembayaran bunga utang negara. Demikian penjelasan kami atas materi PPh pasal 21. Semoga penjelasan dari kami dapat memberikan referensi dan point of view dalam memahami konsep dasar perpajakan dan peranannya bagi perekonomian. Sekian video pembelajaran kami. Apabila ada kritik, saran, dan penjelasan yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar.